Ada satu nih yang menjadi fenomena nih. Si Topik sama si Lina Wijaya mulai panik, gak bisa tidur nyenyak. Bahkan menurut informasi terindikasi nih, ini baru bertanya ya, kemungkinan besar mengikuti jejaknya si Saifuddin Ibrahim untuk kabur ke luar negeri karena sudah merasa sudah diserang faktor psikologis bahwa kalau saya mempertahankan diri saya di Indonesia menghadapi proses hukum, tentu saya nggak bisa membuktikan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insya Allah, karena Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, kita para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai. Insya Allah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insya Allah, amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bang Bobson ya, pengacara Kristen ini memaparkan bagaimana sesungguhnya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak bersalah, tidak salah gitu ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ada satu nih yang menjadi fenomena nih, si Topik sama si Lina Wijaya mulai panik, nggak bisa tidur nyenyak. Bahkan menurut informasi terindikasi nih, ini baru bertanya ya, kemungkinan besar mengikuti jejaknya si Saifuddin Ibrahim untuk kabur ke luar negeri karena sudah merasa sudah diserang faktor psikologis bahwa kalau saya mempertahankan diri saya di Indonesia menghadapi proses hukum, tentu saya nggak bisa membuktikan apa omongan saya selama ini. Dia udah paham bahwa dia memang berbohong. Jadi panik dan kemungkinan sekarang di tengah laut, apakah dia pakai sampan apa-apa, indikasi kabur ke Singapura gitu. Kalau si Dosman si Jabat ya biasalah, dia kan masih kuat mentalnya gitu ya. Hadapi nanti juga ya, Anda melapor di Polda Sumut, Anda juga akan dilapor di sana. Kalau laporan Anda berjalan, terus laporan yang melaporkan Anda tidak jalan, kan nggak balance juga kan gitu. Bukankah penegak hukum itu harus adil dalam melihat pelaporan itu? Karena unsur sangat masuk. Kami udah bertanya ke beberapa orang yang mengerti pidana, Anda masuk unsurnya di sana, kenapa? Udah tahu ada Ka'bah di belakang background Anda itu, kenapa Anda joget-joget lagu rohani, maksudnya apa? Kan itu. Sengaja Bang Andi. Sengaja ya Pak ya? Iya sengaja, dia sengaja lihat gambar Ka'bah, dia lalu cari-cari lagu rohani Kristen. Kan begitu kemarin keterangannya tuh. Ya memang udah disengaja banget. Berarti pengen ngetop juga dong dia? Nah, iya. Kan ada itu pernyataan dia itu kemarin disetel sama Bang Juma itu. Wah, Ka'bah ini sangat indah sekali. Ah, kalau begitu aku apalah cari lagu Kristen, nah, lagu rohani dicarilah sambil joget di situ gitu Bang Andi. Ada kok videonya kok. Iya, menurut klarifikasinya sih katanya dia berkunjung ke rumah Muslim. Iya. Ya udah tahu rumah Muslim lu nyanyi lagu rohani di dalam itu, maksudnya apa coba? Tapi is oke lah ya. Masing-masing orang kan punya argumentasi untuk membela diri. Intinya si Topik udah dilaporkan di Polda Riau. Si Agatha si Polda Riau, si Topik di Polda Riau balik. Sama Sumut. Sama Sumut. Sama Sumut, oke. Si Agatha dilaporkan di Polda Sulsel. Besok pelaporan di seluruh Polda seluruh Indonesia. Karena kan yang memulai, lu pikir orang-orang Muslim yang selama ini tidur lu ganggu nggak bangun untuk melapor? Ya bangun mereka melapor. Gerakan arti penistaan Islam di Sumut juga di sana beberapa organisasi bergabung. Ya melapor.
Nggak ada loh larangan untuk tidak melaporkan gitu. Ya nantang-nantangin saja. Selama ini lu pikir orang tidur, bangun mereka. Anda yang memulai kan ya, Anda yang merasakan dan mengakhiri. Ya silakan. Ya, menurut pengamatan dan penerawangan daripada pendeta doktor, kalau tidak salah ya, pendeta doktor Muriwali Yanto Matalu, akan banyak apologet Kristen yang akan ditangkap. Itu penerawangan dari pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ya, kita lihat saja nanti apakah betul prediksi daripada pendeta MYM atau tidak betul. Tapi faktanya kan sudah banyak yang dilaporkan, banyak yang dibidik toh tentunya. Saya nggak tahu siapa-siapa, cuman saya cuma menduga-duga saja masih banyak di luar sana yang dibidik, kan begitu? Tapi dugaan itu terbukti sudah ada satu kan anak Batak, si Rudi Simamora. Ya dugaannya itu bisa iya bisa enggak, tapi indikasi dugaannya itu atau prediksinya itu terbukti sudah satu persatu kan. Itu residivis loh. Itu Bang Ayubi, itu kayak kata siapa tadi? Pendeta siapa? MYM. Pendeta MYM. Apa? Singkatannya apa? Muriwali Kenapa? Yanto Matalu. Muriwali Yanto Matalu. Belakangnya nggak pakai picak ya? Ya enggak lah. Ada Enggak videonya lah. enggak tuh? Ada videonya enggak Romo? Bisa enggak tuh di spill? Video pendek Ada gitu. lah. Coba Ada. dong. Coba dong. Biar berdata kita. Poinnya aja. Iya, ucapan dia yang mengatakan Oke. akan banyak youtuber Kristen yang akan ditangkap, katanya gitu. Suaranya aja dengerin, nggak usah di-spill videonya. Ya. Suaranya kita udah kenal kok. Ya, sambil menunggu itu yang kedua, Bentar. ya sambil menunggu yang kedua juga ini si Bom Bom sama siapa yang satu itu ya. Mereka menyerang, saling serang di antar mereka. Isi the king. Kalianlah ya PC The King itu, kalianlah yang brutal. Kami yang dapat getahnya, katanya begitu. Mereka udah saling menyalahkan, sudah tidak kompak mereka ini. Gitu ya. Jadi pada panik mereka ini. Kalian yang berbuat, Ternyata kami pada panik. panik, Pade. Oh, kalau masalah itu bukan masalah panik atau tidak panik, Bang Handi. Bukan, tahu sendirilah kan. Pak Bom Bom menggalang donasi. Rudi Yohanes menggalang donasi untuk biaya pra-peradilan si Rudi Simamora. Nah, sedangkan menstrea daripada Rudi Simamora ini kan sudah jelas terbaca. Dia pernah masuk penjara. Kenapa melakukan hal yang sama gitu kan? Kalaupun melakukan pra-peradilan gitu, saya menduga itu nggak bakal berhasil gitu loh. Sia-sia gitu ya. Dugaan saya nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena si Rudi Simamora ini kan residivis, pernah masuk penjara dia. Betul. Gitu. Ya, itu sih mungkin nggak tahu lah ya. Kalau dugaan saya sih ya biar cair-cair saja. Saya menduga gitu ya. Dugaan saya seperti itu. Betul. Seperti dulu kasus MKC kan. Ada beberapa donatur-donatur yang bersengketa juga. Si Udin marah kepada siapa, Wak Labu marah kepada siapa, Pak Ujong marah kepada siapa. Mereka masing-masing mau menjadi bapak donasi. Mungkin begini juga di sini nih. Bom Bom mau buka donasi untuk dia, Wak Labu juga mau. Akhirnya berselisih paham begitu. Sebenarnya ada yang kelewat satu, Bang Andi. Apa tuh? Ada yang kelewat. Syukron Bunda Yanti. Ada yang kelewat satu. Awalnya di save videonya ada, cuma udah kehapus adanya di laptop. Awalnya yang ribut itu Lina Wijaya sama Rudi Yohanes, dia join mau ngepul donasi. Di tengah-tengah disaliblah sama Bom Bom. Rudi Yohanes beralih ke Bom Bom, Lina Wijaya ditinggalin. Awalnya sama Lina Wijaya, ingat gak Bang Liubi kemarin yang videonya saya kirim?
Lina Wijaya mau kolaborasi dengan Rudi Yohanes untuk ngumpulin donasi buat pelaporan sama ngebantu Rudi Simamora. Ternyata Rudi Yohanes membelotlah ke siapa? Bom gitu. Ceritanya gitu. Saya iya, ngikutin loh cerita itu. Kalau si logika donasi sendiri, donasinya ke Oten pakai rekening pribadi. Rekening pribadi, ya. Tapi kurang digubris kayaknya ya, nggak laku ya. Ada sih, ada Ada ya? yang donasi Masih mawar. juga, cuma orang-orang yang ngedukung dia. yang Nah ini donasi. ada Bang Santang, videonya ada nih, dengerin ya. Monggo. Ya, ya. Karena kalau mau saling lapor-melapor, saya percaya sekali akan lebih banyak korban dari pihak Kristen. Nanti lihat aja lah. Kalau sampai mualaf yang menghina Kristen ini kemudian ditangkap masuk penjara, tunggu sedikit aja nanti banyak YouTuber Kristen akan ditangkap semua nanti. Nah itu suaranya. Ya intinya kenapa menyerang mualaf ya? Dia ini MIM gini loh, dia juga patah semangat. Dia juga kecewa dan dia diomelin sama netizennya karena dia berjanji akan melaporkan Julius sampai Julius ditangkap di Polda Jatim beberapa bulan yang lalu. Nah netizennya itu ya sudah memberikan kewenangan kepada dia, percaya kepada dia. Ya di balik itu mungkin juga ada yang memberikan sesuatu, dorongan moral apalah, sehingga dia semangat. Kemudian belum apa-apa dia langsung konferensi pers di halaman Polda Jatim. Tangkap Julius Setiadi, kan namanya disebut langsung di sana. Tapi gagal total untuk memenjarakan Julius. Akhirnya apa? Akhirnya patah hati, patah semangat. Dan PH yang mendampingi dia itu kemungkinan juga lepas tugas karena mereka kan banyak kerjaan yang lain. Akhirnya apa? Ya udah begitu, tidak punya semangat lagi. Akhirnya legowo, loyo, ya hati-hati kalian debater Kristen akan menjadi target. Iya, tapi saya setuju Bang Hadi dengan narasi si Morowali Yanto Matalu Picek, bakal banyak debater Kristen yang masuk penjara. Betul, itu betul, karena tidak berdasarkan dengan dalil. Coba lihat si Kiamat, ngedit, ngerubah-rubah hadis, ngerubah-rubah ayat, itu udah masuk delik hukum loh. Ya datanya memang udah banyak kok yang masuk. Pertama si KC, kedua Masuk. Siapa itu yang di Malang? Gracia Pelo masuk. Anak Batak masuk. Fajar masuk. Fajar masuk. Yusuf Manubulu masuk. Terus siapa lagi? Si Udin kalau nggak kabur masuk. Si Paujong kalau nggak kabur masuk. Lina Wijaya sekarang indikasi nyebrang ke Singapura. Hati-hati. Si Topik, kalau si Topik mau kabur kemana ya? Nggak punya duit. Kabur Ke semak-semak di bawah sawit nyerondok dia. Oh, nyerondo apa lagi Kalau nyerondo misalkan itu Pak ada Di? yang mau nyari si Lugila, si Cebol, ya carinya di hutan. Ntar dulu. Gue pengen perjelas ini Pak Dede. Nyerondo artinya apa Pak Dede? Nyerondo. Nyeruduk. Nyerondo itu sembunyi di semak-semak. Oke, lu pikir ini apa sih? Apa B2. tuh yang Celeng. ya enggak Celeng. lah. Bukan celeng, itu namanya Yang nyerondo bagong. di semak-semak kan celeng. Bagong, bukan celeng. mengenai ini Bang Pak De Sugi, mengenai soal ini ya, yang katanya ribut-ribut sudah mulai mengangkat suara antara PC The King, mengomentari videonya Rudi Yohanes dan Pak Bom Bom. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu. Masih ingat kan? Si KC masuk penjara. Maka terbitlah video kalau mau donasi satu pintu melalui Pendeta Yusuf Manubulu, kan gitu kan? Iya. Nah, habis itu ribut-ribut dengan Paul Zhang. Pada akhirnya pintu donasi dipindah ke Saifuddin Ibrahim. Setelah pindah ke Saifuddin Ibrahim,
Pendeta Risuli Lubis kalau nggak salah sampai nangis-nangis minta uang donasi itu dikembalikan. Terus setelah itu, wah, gonjang-ganjing ribut dengan Pastor Joshua Tewu. Saya menduga ya mengenai tentang open donasi untuk si Rudi Semamora ini, saya menduga bakalan terjadi seperti dulu lagi, gonjang ke sana, gonjang ke sini. Karena Itu kan udah pintunya terjadi banyak itu. yang sekarang nih. Udah terjadi kan, awalnya Lina Wijaya sama Rudi Yohanes. Terus diboikot sama Bom. Terus di Iya. King sekarang. Ini udah terjadi Kalau ini. Yang satu pintu saja ribut, apalagi yang banyak pintu kan begitu. Ya dugaan saya nih si kontennya Bakul Kompor ini bakal rame lagi nih. lanjut. Parah mereka ini selalu ingin menjadi bapak donatur. Kok kita aman aja, ada yayasan kok. Itulah risikonya kalau lu ke rekening pribadi nggak bisa diaudit, pasti saling mencurigai. Sampai mau pinjol Bang Andi. Iya. Mau pinjol 150 juta. Bahkan si Udin sendiri kan merasa ketepu. Iya kan, merasa ketepu gitu loh. Bahwa alat-alat di dalam gerejanya diambilin. Bener nggak sih kemarin apa ya itu? Ada kan itu ya? Ada. Jangan Itu masuk Kristen. katanya tuh begini. Orang Kristen jahat-jahat katanya. Mana? Itu Alayu videonya itu ada di Twitter tuh. Bang Alayubi itu. Alayu paling Nada bisa tuh. itu. awalnya tuh begini Pak D. Enggak usah. Saudara-saudara enggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Suaranya sama ya. Kata Saifuddin loh ya, bukan kata saya loh ya. Mirip banget gitu loh. Sama persis. Bisa juga lo niru-niru suaranya si Udin ya. Yang paling parah itu waktu pasca istrinya pulang dari luar negeri ke Indonesia itu, dia menulis di Facebook gitu ya. Akun YouTube saya asennya diambil, rumah saya diambil, tanah saya di Kalimantan diambil, bahkan istri saya diambil. Terus saya punya apa sekarang? Diambil semua. Udin, nasib mungkin Din. Ini kok saya kena batasan ini, padahal saya nggak ngomong-ngomong loh dari tadi. Benar. Iya, dilaporin. Tap layar guys. Aku juga tadi kan dilaporin. Nasib mungkin Din. Padahal saya Itu ada yang baru disambut dulu tuh. Ya, silakan yang baru naik jam siapa nih? Jam sama SCRT ADMR setan dapat Bang Bi aja Bang. Bang Bi, assalamualaikum Bang. Bang Bi aja yang Waalaikumsalam. mudahnya aja. Bi, Mr. Bi. Bang. Iya. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya nyimak sedikit aja ini, Pak Bang. Ustadz di bawah. Oh iya Ya Bang, udah. yuk tadi minta naik soalnya kan. Iya. Sedikit Pak Bang De. Ya, Bi. kepencet tadi Pak Ustadz, kepencet. Oh iya udah nggak apa-apa. Silakan Oke. Bang, biar dia gantian sama Kristen Bang ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu Pak D, pada saat Saifuddin curhat-curhat di Facebook kan, saya sampai buat lagu tuh. Demikian tadi kami ini yang dimana pemaparan demi pemaparan tentang bagaimana ketika dipertanyakan ya apakah yang dijadikan tuntutan oleh umat Islam ini ya terhadap orang Kristen, terhadap LAI khususnya Lembaga Alkitab Indonesia ini ketika dipertanyakan kepada seorang pengacara Kristen juga ya, beliau menjawab dan memaparkan dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan dengan detailnya ya, karena memang ya di dalam kitabnya orang Kristen sendiri itu tidak ada kata Allah, itu memang tidak ada ya, yang ada ketika
theos, kurios itu ya. Theos itu ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain itu ya, bahasa negara-negara lain itu artinya dewa, itu dewa ternyata ya. Jadi bukan Allah begitu. Jadi itulah umat Islam di Indonesia khususnya para apologet ini menuntut agar mengubah dari apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Kristen itu, jangan mencatut nama Allah, karena sesungguhnya Allah itu dijadikan gelar di dalam Kristen itu, padahal Allah itu nama ya, nama Allah itu nama Sang Pencipta, tapi disalahartikan oleh orang-orang Kristen sendiri, dianggap itu gelar gitu ya. Jadi itulah tuntutan umat Islam agar jangan diletakkan di kitab mereka, karena itu sangat menista begitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Budi Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير